Unspoken Question episode 7. Banyak orang yang memilih tidak beragama mengkritisi umat beragama sebagai orang bodoh yang pada akhirnya membuat ide tentang Tuhan karena tidak bisa menjawab hal-hal yang sulit dimengerti. Mereka berkata, Tuhan sebenarnya tidak ada, itu hanyalah ide buatan manusia untuk menjawab hal-hal yang sulit dimengerti. Tuhan hanya ide buatan manusia yang tidak memahami sains, sehingga agar lebih mudah mereka mengatakan itu semua karena ada kuasa supranatural, yakni Tuhan. Padahal sebenarnya itu imajinasi manusia sendiri. Dengan kata lain, Tuhan hanyalah jalan pintas manusia untuk menjelaskan hal yang tidak dapat dipahami. Namun, apakah benar manusia yang adalah ciptaan justru menciptakan Tuhan? Sebagai figur fiktif ideal yang dibayangkan oleh manusia, ada beberapa poin untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, Tuhan bukan buatan manusia. Sebaliknya, Tuhan yang menciptakan manusia. Pernyataan ini bukanlah pernyataan bodoh, tetapi pernyataan yang paling masuk akal. Bahkan kaum skeptis sendiri menyetujui bahwa selalu ada awal dari sebuah ciptaan, termasuk manusia. Sehingga keberadaan manusia pun harus ada awalnya, penyebab pertamanya yang sudah ada sebelum manusia ada. Pendapat lain menyatakan bahwa penyebab awal ini adalah sebuah hal impersonal, yakni Big Bang, yang memulai adanya alam semesta. Namun jawaban ini pun tidak dapat menjelaskan begitu banyak pertanyaan. Salah satunya, apa yang menyebabkan Big Bang dan apa atau siapa yang menggerakkan kekuatan itu? Pertanyaan terkait awal dari alam semesta tidak mendapatkan jawaban rasional selain dari apa yang ditawarkan di dalam Alkitab. Alkitab dimulai pada Kejadian pasal 1 ayat 1 dengan fakta tentang Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Awalnya adalah Allah. Allah tidak dicipta sehingga tidak memerlukan penyebab pendahulunya. Allah sudah ada sejak awal dan akan selalu ada karena Allah itu kekal, tidak terbatas ruang dan waktu. Kedua, Tuhan telah menyatakan dirinya melalui Alkitab dengan banyak atribut-atribut yang tidak mungkin manusia dapat memikirkan dan memasukkannya jika manusia yang menciptakan Tuhan. Atribut-atribut ini antara lain Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir, sabar, serta tidak berubah. Tuhan juga dideskripsikan sebagai kasih, setia, serta pribadi yang rindu dan ingin berelasi dengan kita. Namun, Allah juga sangat adil, dan kehadiran itu menuntut pembayaran atas pemberontakan atau pengkhianatan besar manusia terhadap penciptanya. Alkitab juga bukan terutama memberikan ketentuan-ketentuan yang harus manusia patuhi agar diselamatkan, tetapi justru Alkitab menceritakan Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, hidup bersama manusia, dan mengizinkan manusia yang dicipta menganiaya dirinya, hingga mati untuk menebus dosa manusia. Allah yang begitu selfless, dengan kasih yang rela berkorban ini bahkan tidak mungkin dibayangkan manusia, apalagi dilakukan manusia. Anugerah adalah konsep yang tidak mungkin bisa diciptakan oleh ide manusia berdosa. Dengan kata lain, Allah yang menyatakan dirinya melalui Alkitab bukan hanya ideal menurut manusia tetapi melampaui apa yang dapat dibayangkan manusia. Hal ini juga bisa terlihat melalui Allah-Allah yang diciptakan manusia, misalnya dewa-dewa Yunani atau dewa-dewa pagan yang dibentuk dengan gambar dan rupa manusia. Dewa-dewa ini penuh dengan celah, inkonsistensi, serta kelemahan-kelemahan manusia lainnya. Ada yang jahat, egois, berubah-ubah, serta picik. Dengan kata lain, memang mereka berperilaku seperti Tuhan ciptaan manusia akan berperilaku, dengan dosa-dosa, kecemburuan, serta keegoisan yang ada di hati manusia berdosa. Hal ini tidak bisa dihindari karena ciptaan memang akan hanya bisa sejauh penciptanya. Jika memang Tuhan diciptakan manusia, maka beginilah jadinya. Namun kenyataannya ini berbeda jauh dari Tuhan yang dinyatakan Alkitab. Tuhan yang jauh melebihi akal manusia yang memang sudah terbatas dan tercemar. Allah yang merendahkan dan menyatakan dirinya agar kita manusia ciptaannya bisa mengenalnya. Jadi mana mungkin manusia yang begitu terbatas dan tercemar menciptakan Allah yang tidak terbatas, kekal, adil, suci, dan juga kasih. Ketiga, kualitas spiritual dari jiwa manusia yang Tuhan ciptakan, di mana manusia memiliki pengertian bawaan yang Tuhan taruh akan kekekalan, dan nalar bahwa ada sesuatu yang lebih dari atau melampaui dunia ini. Kejadian pasal 1 ayat 27 menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Kolose 1 ayat 16 menyatakan kita diciptakan untuk Tuhan. Manusia memang diciptakan menyerupai Allah, tetapi Allah tidak sama dengan dan melampaui manusia. Bukankah ini lebih masuk akal dibandingkan Tuhan adalah buatan manusia? Jika Tuhan buatan manusia, lalu apa yang menjadikan manusia berbeda dari binatang? Bagaimana manusia mendapatkan ide terkait keadilan, kasih, kebijakan, pengorbanan, karakter-karakter abstrak yang tidak mungkin ditemukan pada binatang? Dan banyak pertanyaan tak terjawab lainnya. Keempat, Alkitab justru menunjukkan bukan kehebatan atau keagungan, tetapi justru kegagalan total manusia, khususnya orang-orang Yahudi. Bahkan Ulangan 7 ayat 7 dengan jelas menyatakan Tuhan memilih Israel karena alasannya sendiri, bukan karena mereka layak. Kemanusiaan manusia tertulis jelas dengan realistis, termasuk dosa, pemberontakan, dan penghukuman manusia. Kebenaran Alkitab bukan menunjukkan cara manusia memperoleh keuntungan pribadi, tapi justru mengarahkan kepada penyerahan dan pengorbanan diri. Bukan menyatakan manusia yang mampu memenuhi ketentuan Allah, melainkan justru menyatakan tidak ada satupun manusia yang benar. Jadi, jika memang manusia yang menciptakan Tuhan, apa tujuannya? Masakan manusia membuat Tuhan untuk menjelek-jelekkan dirinya sendiri? Menekankan kembali poin pertama, jika Tuhan hanyalah figur fiktif manusia, berarti tidak ada Tuhan. Maka begitu banyak pertanyaan terkait kompleksitas dan kenyataan desain alam semesta yang begitu teratur dan luar biasa tidak akan terjawab. Baik alam semesta, bahkan hingga tiap manusia menunjukkan tidak mungkin keindahan atau kerumitan tersebut dapat dijawab dengan kebetulan atau hanya dari ledakan begitu saja. Alam semesta dan segala isinya menyatakan dengan jelas bahwa harus ada pencipta, dan meniadakan adanya Tuhan sama sekali tidak masuk akal. Charles Darwin dalam buku The Origin of Species juga harus mengakui bahwa untuk menjelaskan mata dengan segala struktur dan fungsi di dalamnya yang begitu rumit, adalah hal yang sangat amat absurd jika hal itu dibentuk melalui seleksi alam. Kembali ke awal, jika Tuhan hanyalah ide jalan pintas dari orang-orang bodoh dalam menjawab pertanyaan yang sulit, mengapa justru orang-orang dengan kepintaran luar biasa di zaman modern ini banyak yang tetap percaya kepada Allah? Bahkan sejak revolusi industri setidaknya ada 300 ilmuwan dan 262 diantaranya adalah orang Kristen. Tidak ada penjelasan yang lebih rasional akan alam semesta dan seluruh isinya, termasuk manusia, jika bukan karena adanya Tuhan. Maka justru lebih aneh ketika manusia yang hanya setitik kecil bagian dari alam semesta merupakan pencipta dari Allah yang bahkan melampaui alam semesta. Allah justru merupakan penjelasan paling logis dan masuk akal dari dunia yang begitu indah dan luar biasa. Jika kita mau merendahkan hati dan membuka pikiran kita serta mengejar kebenaran yang sejati, maka kita akan mendapati seluruh bukti-bukti akan mengarahkan kepada Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab.